Pergumulan sengit mereka berakhir sampai pukul 2 dini hari. Jesslyn menangis lirih saat permainan David selesai. Ini adalah pertama kali aku memulainya dengan keinginanku sendiri. Dan hanya aku yang menginginkannya, Jess. Kenapa tidak dari awal saja kau menolak menikah denganku? Tegas David yang memang sangat marah. Jesslyn hanya diam, masih mengusap air mata di pipinya. Tidak pernah sesakit ini dalam hubungannya. Terlebih dia mulai kecanduan dengan David. Tapi David berubah begitu dingin kepadanya. Sekarang tidurlah, besok perlakukan aku sebagai bawahanmu, seperti yang kau inginkan. Tandas David yang memasuki kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Wajah David dihujam air yang jatuh dari shower kamar mandi. Tangannya menyandar di kaca pembatas. Mungkin ini yang dia inginkan. Aku tidak bisa memaksanya mencintaiku secepat ini. Jadi biar saja Jesslyn yang memutuskan. Batin David sembari mengambil anduk menutupi daerah sensitifnya. Keesokan harinya, Jesslyn mulai terbangun dan tidak menemukan David di kamarnya. Ia menuruni ranjang dan melihat ke sekeliling tapi tidak ada David. Sudahlah, mungkin dia sudah berangkat kerja. Jesslyn menebak dan segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Di meja makan sudah ada sandwich dan susu untuknya sarapan. Juga ada kunci mobil di sana, yang berarti Jesslyn berangkat sendirian hari ini. Dia menyambar kunci mobil dan tak menghiraukan sarapannya. Ia melaju dengan kencang karena suasana hatinya sedang buruk. David benar-benar marah. Gimana nih? Tapi untuk jujur sekarang, aku belum sanggup. Jesslyn bergumam sambil mengambil earphone dan menelpon David. Lama menunggu, akhirnya diangkat juga oleh David. Sayang di mana? Ngapa nggak nganter aku? Tanya Jesslyn manja. Hari ini aku harus mulai kerja. Mungkin seminggu sekali aku pulang. Ketus David. Loh, kenapa nggak pulang? Aku dikirim ke kantor cabang untuk melihat proyek di Jogja. Nggak mungkin kan aku pulang pergi Jogja-Jakarta? Jawab David seolah tak peduli dan langsung mematikan teleponnya. Jesslyn kaget teleponnya dimatikan. Dia hanya menahan air mata karena perkataan kasar David. David benar-benar marah kali ini. Sesampainya di kantor, Jesslyn juga sibuk dengan pekerjaan barunya. Banyak proyek yang harus dia pelajari. Belum lagi meeting dengan beberapa klien siang ini, membuatnya pusing seketika. Setelah selesai meeting, dirinya dan Luna akhirnya menyantap makan siang mereka. Luna ditunjuk Jesslyn untuk menjadi sekretarisnya, karena dia tahu kemampuan dan kepintaran Luna saat kuliah. Luna juga lulusan terbaik universitasnya. Jess, lu ngapa sih? Kok dari tadi gue perhatiin murung banget? Tanya Luna sambil memakan salad yang ia pesan. Enggak sih Lun, enggak ada. Jelas Jesslyn menyangkal. Gue cuma pusing aja nih, baru kerja udah banyak yang harus gue kerjain. Kirain ada apa Jess? Ya lo tenang aja, kan ada gue. Nanti gue bantu jelasin dan buat rincian biar lo gak terlalu pusing. Luna mencoba menenangkan Jesslyn. Makasih ya Lun, gak salah pilih sekretaris gue nih. Balas Jesslyn sambil menepuk pundak sahabatnya itu. Mereka menikmati makan siang dengan bercanda dan segera pulang ke kantor. Mereka berdua memasuki lift. Sebelum lift tertutup, tiba-tiba David lewat di depan mereka sambil berbincang dengan seorang karyawan juga. Batin Jesslyn bergejolak dan ingin rasanya menemui David. Tapi ada Luna di sana. Dia mengurungkan niatnya untuk menemui David. Jess, itu bukannya David? Tanya Luna yang sepertinya menyadari kalau itu David. Iya mungkin. Ngapain dia di kantor ini? Bukannya dia kerja di cabang ya? Ucap Luna yang heran akan kehadiran David di situ. Kok lo tahu David di kantor cabang? Tanya Jesslyn yang juga heran.
Ya tahu dong, David itu memang akan kerja di kantor cabang. Sebelum dia lulus kuliah ya dia jadi sopir bokap lo dulu. Nggak cuma jadi sopir, Jess. David tuh belajar loh. Ya semacam magang gitulah. Jelas Luna secara terperinci membuat Jesslyn semakin tercengang mendengarnya. David kuliah? Tanya Jesslyn penasaran. Ya kuliah lah, dia itu lulusan terbaik di kampusnya. Aku lihat juga waktu dia wisuda kemarin, cerita Luna sambil senyum-senyum. Percakapan mereka berlanjut di ruangan Jesslyn. Terus, kok lu bisa hadir di wisudaan David? Tanya Jesslyn penasaran. Duh ribet ceritanya. Intinya David minta gue hadir buat dikenalin sama teman-temannya. Ya pura-pura lagi deket gitu biar temennya gak penasaran, tambah Luna. Jadi lu pura-pura jadi pacarnya David? Ih enggak dong, David mana mau sih pura-pura pacaran. Dia tuh misterius tahu. Dulu gue pernah nih nembak dia, ngajak doi pacaran, tapi dia nolak. Katanya dia nunggu cinta pertamanya. Basi banget kan? Jelas Luna yang mendadak kesal mengingat kejadian itu. Haha, lo ditolak Lun? Tanya Jesslyn meledek, tapi dia kepikiran dengan apa yang disampaikan Luna tentang cinta pertama David. Lagi asik-asiknya ngobrolin David, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Tok-tok, lantas kedua gadis itu kaget dan Luna segera membuka pintunya. Bertambah kaget mereka, ternyata yang datang adalah David. David, masuk, ucap Luna mempersilahkan David masuk. Ini saya bawakan dokumen untuk Bu Direktur tanda tangani. Ini berkaitan dengan proyek kita yang ada di Jogja. Dengan pede, David menjelaskan kehadirannya di sini dengan tanpa basa-basi dulu. Sini duduk Dav, buru-buru amat. Yang mana dokumennya? Jawab Jesslyn sumringah melihat suaminya yang tampak gagah menggunakan setelan jas warna biru dongker. Rambutnya rapih, terlihat seperti CEO di film-film romantis. David masih terlihat acuh dan tak memandang mata Jesslyn sedetik pun. Luna juga terlihat terpesona dengan penampilan David hari ini. Dav, kamu ganteng banget. Ngapa nggak dari dulu coba ya kerja kantoran? Celetuk Luna sambil menebas-nebas jas David. David menatap Luna yang berdiri di sampingnya. Kamu kan tahu Lun, kemarin-kemarin belum waktunya aku bekerja di kantor. Jawab David sambil berdiri memegang dokumen yang sudah ditandatangani Jesslyn. Jesslyn merasa teriris melihat David menatap Luna dengan senyumnya yang khas itu. Luna menggandeng tangan David dan mengikuti David keluar ruangan. Jesslyn kini sendirian, menjengkelkan, teriak Jesslyn sambil melempar pulpen di tangannya. Di luar ruangan, David melepaskan tangan Luna dan Luna memakluminya. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali David memperlakukannya seperti ini. Dav, jadi kamu mau ke Jogja? Tanya Luna mengawali percakapan. Iya Lun, baru juga masuk, tugasnya udah out of the track. Hehe, jelas David sedikit merasa lelah. Seharian ini harus mengurus banyak hal. Nggak apa-apa lah Dav, ini proyek hebat untuk dikerjakan seorang newbie kayak kamu. Semangat ya, hibur Luna yang melihat David tampak kewalahan. David melajukan mobilnya menuju Jogja dengan santai. Sepanjang perjalanannya, dia memikirkan Jesslyn. Sedang apa, sudah makan atau belum, dan semuanya tentang Jesslyn. Mungkin ini yang terbaik buat kita, Jess. Aku memberi waktu untuk kamu berpikir. Sebenarnya aku ada di hatimu atau tidak? Gumam David seraya memarkirkan mobilnya di sebuah rumah yang di depannya ada beberapa rekan kerja David yang sedang duduk-duduk di teras. Ya, itu adalah kontrakan para pekerja proyek. Saat ini sudah larut malam. Setelah menyapa rekan kerjanya, David langsung memasuki kamar dan langsung merebahkan tubuhnya yang sudah lelah seharian ini. Sedangkan di apartemennya,
Jesslyn menonton TV dengan banyak pikiran di kepalanya. Menurutnya sikap David sudah keterlaluan. Seharian sudah bersikap cuek terhadapnya dan acuh tak acuh. Bahkan tidak ada lagi David yang manis terhadapnya. Perasaan jenuh meliputi diri Jess. Dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Beberapa hari telah berlalu. Mereka disibukkan dengan kerjaan yang menumpuk dan harus selesai deadline. Jesslyn sibuk meeting dengan klien baru. Sehari bisa sampai 4 kali meeting. Sedang David disibukkan proyek Joja yang baru di tahap awal dan belum terbiasa. Malam hari terasa begitu cepat. Di hati mereka sebenarnya merasa sepi tanpa kehadiran pasangan. Jesslyn memutuskan malam ini untuk bertemu teman-temannya di klub 88 langganannya itu. Jesslyn dan Luna tiba lebih awal ketimbang Cynthia dan Tammy. Mereka berdua asik menikmati gemerlap lampu disko dan alunan musik membuat mereka ingin berjoget. Ditarik Jesslyn oleh Luna dan mereka berdua menari bersama. Udah lama ya nggak enjoy gini, celetuk Luna. Iya nih, kerja terus ya kita kalau udah di Indo. Jadi ingat masa-masa di Amrik, tenang Jesslyn. Sedang asik berbincang, tiba-tiba ada dua pria yang mendekati mereka.